Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun, tetap semangat, tetap beraktivitas teman-teman. Senang sekali hari ini, hari Sabtu tanggal 30 September. Kami dua pejuang dapat kembali menyapa teman-teman semua. Hari ini, di siang hari ini kita sudah berada di sekitar STA 9.5 ya teman-teman, atau tepatnya kayak kita ada di sekitar Desa Keprabon yang berbatasan dengan Desa Mendak. Dan di sekitar Desa Keprabon ini ternyata sudah dilakukan dari proses pengecoran rigid atau cor utama pada badan jalan tol Jogja Solo. Nampak di depan itu terlihat sebuah alat berat jenis rigid Petnovigen. Nah, di sebelah selatan itu adalah Desa Mendak ya teman-teman, atau lebih tepatnya di sebelah selatan dari Sungai Pusur. Selain dilakukan dari proses pengecoran rigid, ternyata di sekitar Desa Keprabon ini juga terus dilakukan dari proses pemasangan pagar pengaman luar ya teman-teman. Nampak tadi bapak-bapak sedang mengerjakan dari pemasangan pagar kawat berduri. Dan nanti kita coba untuk melihat ke atas untuk melihat sudah seberapa jauh perkembangan dari pengecoran rigid ataupun pengecoran utama pada badan jalan tol Jogja Solo di Desa Keprabon yang berbatasan dengan Desa Mendak di sebelah selatannya, atau lebih tepatnya kita saat ini berada di sekitar STA 9.5. Nanti kita juga akan terus menyusuri dari progres pembangunan jalan tol Jogja Solo ini ke utara ya teman-teman. Nah, kemarin karena kita juga sudah terus menyusuri sampai dengan STA 1 sampai dengan STA 8. Nah, nanti kita menyusuri ke utara sampai dengan STA 8 ya teman-teman di Desa Kranggan. Saat ini kita sudah berada di atas pada badan jalan tol Jogja Solo. Dapat kita lihat bahwa di sini ternyata sudah dilakukan dari proses pengecoran utama atau dengan rigid ini, ternyata sudah dua lajurnya ya teman-teman, baik itu yang mengarah ke Jogja maupun yang mengarah ke Solo. Nah, ternyata proses pengecoran ini sudah dimulai, sepertinya sudah dari Desa Kranggan ya teman-teman. Nah, nanti kita coba untuk terus ke sana untuk melihat progresnya. Namun terlihat di sini bahwa truk-truk pengangkut material tanah uruk ini terus berdatangan ataupun lewat itu dari selatan. Nah, ini karena memang di selatan itu di sekitar Desa Mendak atau Kauman itu masih sedikit dilakukan dari proses pengurukan serta pemadatan lahan. Dengan sudah dimulainya dari proses pengecoran rigid dari STA 9 ini ke arah utara ataupun dari sebelah utara dari Sungai Pusur di Desa Keprabon ini, berarti proses pengecoran utama atau rigid pada badan jalan tol Jogja Solo ini tinggal menyisakan beberapa kilometer saja ya teman-teman, yaitu beberapa titik, yaitu di sekitar Desa Kranggan, yaitu yang kemarin sebagai tempat penumpukan girder-girder untuk jembatan Sungai Jebol. Nah, sama dengan di Desa Mendak serta di Desa Kauman. Nah, karena di Desa Kapungan atau tepatnya di bawah flyover dari Simpang Susun Karanganom ini juga kemarin kita lihat bahwa sudah dimulai dari proses pengecoran rigid ataupun pengecoran utama. Nah, sedangkan dari STA 10 sampai dengan STA 12 di Desa Mendak serta di Desa Kauman ini masih terus dilakukan dari proses-proses pemadatan lahan, penebaran cabis maupun baru dilakukan dari proses pengecoran dasar ataupun LC setebal 10 cm. Nah, nantinya berarti proses pengecoran utama atau rigid ini dari exit tol Colomadu sampai dengan exit tol Kuncen ini tinggal menyisakan beberapa kilometer lagi, yang kita optimis bahwa nanti sampai akhir tahun bahwa tol Jogja Solo ini bisa dibuka secara fungsional maupun operasional apabila memenuhi syarat untuk dibuka saat libur akhir tahun, sehingga dapat mengurangi beban dari jalan raya
Jogja Solo sampai dengan exit tol Kuncen, yaitu di Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten. Terus ikuti kami, setelah ini kita akan berjalan ke arah utara untuk melihat progres yang ada di sekitar Desa Kranggan. Karena memang di Desa Kranggan ini ada sebuah bangunan yang belum tersentuh dari pembangunan jalan tol Jogja Solo. Nah, kita akan melihat apakah di hari ini bangunan itu masih berdiri tegak di tengah-tengah lahan yang terdampak dari pembangunan jalan tol Jogja Solo ini. Nah, namun sebelum itu monggo kami ingatkan bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel Dua Pejuang ini, monggo silahkan subscribe channel Dua Pejuang ini. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, baru bergabung dengan kami, monggo silahkan subscribe. Nanti secara berkala, secara kontinu kami akan terus mengabarkan perkembangan pembangunan jalan tol Jogja Solo. Monggo silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis, namun satu subscribe dari Panjenengan Solo ini sangat membantu perkembangan channel kami. Sebelumnya kami haturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya. Saat ini kita sudah berada di sekitar Desa Kranggan. Nah, di depan kita itu adalah Masjid Nur Hidayah. Ini adalah satu-satunya bangunan yang masih berdiri tegak di sepanjang jalan tol Jogja Solo dari exit tol Colomadu di Kabupaten Boyolali sampai dengan exit tol Kuncen di Kabupaten Klaten. Ini adalah bangunan satu-satunya yang masih berdiri tegak. Nah, ini belum tergusur dan masih berdiri di tengah-tengah lahan terdampak dari pembangunan jalan tol Jogja Solo. Meskipun di sebelah utaranya itu sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran rigid, namun di sebelah utara dari Sungai Jebol ini ya teman-teman, mengingat jembatan di sekitar Sungai Jebol ini masih dilakukan dari proses pekerjaan. Nah, nanti kita akan mencoba untuk melihat progres dari pengerjaan jembatan terpanjang yang ada di sekitar seksi 1.1 ini, yaitu jembatan Sungai Jebol di Desa Kranggan. Terus ikuti kami, nanti kita juga akan melihat situasi dan kondisi terakhir dari Masjid Nur Hidayah ya teman-teman. Masjid yang masih berdiri di tengah-tengah lahan terdampak dari pembangunan jalan tol Jogja Solo. Nah, dapat kita lihat truk-truk pengangkut material tanah uruk ini yang tadi kita lihat di sekitar Desa Keprabon ini ternyata juga terus menyusuri sampai dengan Desa Kranggan ini. Nah, ini akan keluar ke exit tol Colomadu untuk mengambil tanah uruk lagi sepertinya teman-teman. Cuaca yang sangat panas di siang hari ini, memang beberapa hari ini Klaten cuacanya sangat panas, cetar membahana ya teman-teman. Untung ada sedikit posko ataupun bubuk di sekitar Desa Kranggan ini. Nah, kita bisa berteduh sedikit di sini. Nanti kita juga akan melihat ke arah Masjid Nur Hidayah untuk sedikit membasuh muka ya teman-teman. Ternyata saat ini Masjid Nur Hidayah ini sedang melakukan pembongkaran dari kanopinya ya teman-teman. Nah, tadi kami mengobrol, katanya Masjid Nur Hidayah ini sebenarnya juga sudah siap untuk dilakukan proses pembongkaran. Namun karena beberapa administrasi yang belum selesai, sehingga belum bisa dilakukan dari proses pembongkaran ataupun pemindahan dari masjid ini. Dan saat ini sudah dilakukan dari penyiapan dari masjid penggantinya teman-teman. Saat ini sedang dibangunkan masjid sementara nanti dibangunkan masjid yang permanen ya teman-teman, di sebelah barat dari badan jalan tol Jogja Solo yang saat ini berada di sebelah barat dari lokasi saat ini. Nanti kita coba untuk melihat ya teman-teman di mana lokasinya dari masjid pengganti Masjid Nur Hidayah ini di Desa Kranggan ini.
Dari salah seorang warga yang kami temui tadi memberikan keterangan bahwa disinilah nantinya Masjid Nur Hidayah nanti akan dipindahkan ya teman-teman, yaitu di sisi sebelah barat dari badan jalan tol Jogja Solo, masih di Desa Kranggan. Nah, ini saat ini sedang dikerjakan dari masjid sementara untuk beribadah ya teman-teman. Sementara nanti proses pembangunan masjidnya berlangsung, karena memang warga menginginkan dari kualitas masjid ini sama atau lebih baik ya teman-teman ya. Tidak apa-apa, karena memang saat ini proses penggantian ini bukan ganti rugi ya teman-teman, karena memang ganti untung. Berarti kalau lebih bagus ya lebih baik. Nah, semoga saja nanti masjid Nur Hidayah yang baru kualitasnya, kuantitasnya lebih baik dari yang sekarang ini ya teman-teman. Bergeser sedikit ke utara, saat ini kita sudah berada di sebelah timur dari jembatan jebol. Nah, ini masih di Desa Kranggan. Disinilah posisi dari jembatan terpanjang dari Jalan Tol Jogja Solo seksi 1.1 ini ya teman-teman. Saat ini sedang dikerjakan dari proses pembangunannya. Nah, nampak di sini masih dilakukan dari proses pemasangan rangka-rangka besi maupun pemasangan begesting pada sisi sebelah timur pada badan jembatannya ya teman-teman. Nah, terlihat itu masih terlihat rangka-rangka besi yang dipasang di sekitar jembatan Sungai Jebol ini. Nanti kita coba untuk melihat ke bawahnya. Nah, dan saat ini kita sudah berada di bawah dari jembatan Sungai Jebol. Ini adalah jembatan yang sisi sebelah barat. Ini terlihat sudah mulai dicor karena sudah rapat dari pembesiannya atau begestingnya. Berarti ini di sisi barat ini nampaknya sudah dicor, dilakukan dari proses pengecoran. Sedangkan sisi sebelah timur ini sepertinya masih dilakukan dari proses pemasangan begesting ataupun rangka-rangka besi. Nah, nampak itu masih bolong-bolong, berarti masih dilakukan dari proses pemasangan begesting maupun rangka-rangka besinya. Terus kita bergeser ke sisi sebelah utara ya teman-teman, masih di Desa Kranggan. Saat ini kita berada di posisi STA 8.2. Nah, di sini adalah saat ini kita lihat di sisi sebelah selatan dari terowongan ini, yaitu dulu digunakan sebagai tempat menumpuk dari girder-girder ini. Saat ini sudah selesai dari proses pengurukan serta pemadatan lahan, dan nampaknya saat ini sedang dilakukan dari persiapan proses penebaran material subis. Dan nampak di depan kita ini adalah alat berat jenis grider yang biasanya untuk meratakan permukaan pada badan jalan ya teman-teman. Nah, saat ini sudah bersedia, sudah bersiap, sudah ready di sekitar STA 8.2 ini. Nah, nampaknya ini untuk melakukan proses perataan pada badan jalan tol Jogja Solo yang kemarin dilakukan proses pengurukan serta pemadatan lahan agak terlambat karena dijadikan tempat menumpuk maupun menyimpan dari balok-balok girder. Sedangkan di sisi sebelah utara pada terowongan ini ataupun yang mengarah ke arah Solo ini nampak sudah kemarin sudah kita lihat bahwa sudah dimulai dari proses cor beton ataupun rigid.
Nah, berarti ini tinggal sedikit lagi dari proses pengecoran rigid ini, tinggal menyisakan di sisi sebelah barat pada terowongan ini tadi ya teman-teman, karena memang di sebelah barat masjid ini, Masjid Keranggan tadi sudah dilakukan dari proses pengecoran utama atau rigid pula. Nah, terlihat di sini juga terus dilakukan dari proses penanaman rumput, dan terlihat seorang petugas sedang melakukan dari proses penyiraman rumput-rumput ini agar tumbuh subur, karena di hari ini siang ini panas sekali. Kalau tidak disiram makanya rumputnya akan kering, karena sudah beberapa hari ini tidak turun hujan ya teman-teman, bahkan sudah beberapa minggu atau bulan ini tidak turun hujan di sekitar Klaten dan Boyolali ini. Berarti benar dengan sudah dimulainya proses pengecoran rigid pada sisi sebelah utara dari Desa Keranggan ini sama dengan sisi sebelah selatan dari Desa Keranggan ini, berarti tinggal menyisakan beberapa titik saja lokasi yang belum dilakukan dari proses pengecoran rigid ya teman-teman, yaitu di sekitar sebelah barat, sebelah selatan dari terowongan ini, serta dari STA 10 sampai dengan STA 12 yang belum dilakukan dari proses pengecoran rigid. Nah, ini berarti proses pengecoran rigid ini tinggal menyisakan beberapa kilometer saja ya teman-teman di badan jalan tol Jogja Solo, dari exit tol Colomadu sampai dengan exit tol Kuncen ini. Semoga saja pembangunannya dapat berjalan lancar sehingga nanti saat mudik maupun Nataru ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bepergian atau berlibur ke arah Jogja maupun sebaliknya. Dan beginilah sedikit gambaran serta tayangan dari progres pembangunan jalan tol Jogja Solo di hari ini di sekitar Desa Keprabon sampai dengan Desa Keranggan ini. Semoga saja dapat memberikan sedikit informasi serta manfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe channel Dua Pejuang ini bagi teman-teman yang belum mensubscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Namun satu subscribe dari panjenengan sedoyo ini sangat berarti bagi kemajuan channel kami ke depannya. Semoga, dan kami haturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Tidak lupa kita doakan untuk seluruh pekerja yang terlibat dari pembangunan jalan tol Jogja Solo ini untuk terus diberikan semangat serta keselamatan dalam pekerjaannya masing-masing. Untuk kita semua, untuk teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, kami doakan untuk terus diberikan kesehatan, keselamatan, kelancaran, kelimpahan serta kemudahan dalam menjemput rizki yang barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan akhir kata, terima kasih, semoga bermanfaat. Ada kurang maupun salahnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di tayangan-tayangan dari channel Dua Pejuang ini selanjutnya. Tetap semangat, tetap beraktivitas. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.